Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Josono, Nabi asli tanah Jawa. Islam merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat. Ini formula ajaran baru yang memadukan kaidah metafisika dalam balutan fisika dasar penciptaan jagat raya beserta isinya. Itulah mengapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini. Kami akan membatasi kajian sisi keramat itu dari sudut pandang arkeologis, sebagaimana temuan Plato dalam Timaeus and Critias, Stephen Oppenheimer dalam Eden in the East, dan Profesor Arcio Santos dalam Atlantis The Last Continent Finally Found. Berikut temuan terbaru dari para peneliti di Gunung Padang, Lembah Badah, dan Borobudur, peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita, telah disepakati sebagai yang tertua di dalam skala dunia. Data faktanya sulit dibantahkan, autentik. Dari penelitian mereka lah mencuat nama-nama Lemuria, Atlantis, dan Dwi Pantara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, yaitu Sundayana atau pemujaan matahari. Percaya atau tidak, sampai hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh. Supaya kita tidak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun ke belakang, cukup kami sodorkan nukilan dari sebuah naskah Layang Joyoboyo atau Layang Nata berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki dan Michael Swart, yang disusun dan dialihbahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetyo dan Setyo Hajar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klotok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Josono yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarik itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Nabi Ibrahim di Ur Kasdim pada 2510 sebelum Masehi. Sebagai patriark agama Samawi, perannya tidak diragukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibrahim, yaitu Ib dan Rahim, yang bisa diartikan dengan Bapa umat manusia yang penyayang. Maka menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu punya kesamaan visi dalam agamanya. Sebentar kita tinggalkan Ibrahim di Ur, kini kita menuju Mekah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu pada abad ke-6. Mengacu pada visi besar Josono di atas, artinya kemapanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali, dengan memahami laku keberagamaan dan kehidupan kita hari ini masih dogmatis dan doktriner atau sebaliknya. Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum Sufi, semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya yang menyatakan matahari sebagai puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Quran Surat Nur ayat 24 yang berbunyi, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan Waldatul Wujud. Syekh Bukhari pun yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Katulistiwa menerangkannya dalam kitab Martabat 7 sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang mari kita kembali pada Josono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatnya dalam kitab Layang Seworo. Dana pertama yang artinya berbunyi, ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa.
dari keadaan yang gelap. Seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam tes itu jelas bukan sekedar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang. Jika kita memahaminya berdasarkan pendekatan sastra Indra Hayuningrat Pangruwating Diyu atau ajaran keindahan semesta untuk meruat keangkaran diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku hurip nan suwung, kosong dari segala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal. Nukilan dari wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan berkehidupan dalam layang Jayaboyo, yang artinya berbunyi, agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini, agar seluruh manusia bisa tumbuh atau bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberikan hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti. Berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang tak tercatat dalam Al-Quran, maka Josono sangat layak untuk didapuk menjadi nabi pada zamannya. Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam. Sejatinya sama belaka berbicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi, sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan maha jagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup, dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita. Orang-orang sibuk menilai, mengoreksi yang lain di luar dirinya, lalu abai pada kepandiran sendiri. Banyak orang yang begitu cepat menguliti salah siapa saja, lantas tak pernah mau dan tidak bisa menemukan salah dalam dirinya. Ilmu sedemikian tampak sederhana, tapi bila mau dikaji, niscaya sampailah pada suatu samudra di mana diri sejati menanti dalam balutan rindu purbani. Pembelajaran terbaik dalam hidup bukanlah mereka yang punya sederet gelar dan segudang prestasi, melainkan ia yang tahu diri.